Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4867 dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Saudaraku, saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang ini merupakan masalah global, artinya bukan hanya di tempat kita. Maka bulan Ramadan yang penuh berkah ditambah masih dalam wabah corona tentu menjadi satu sejarah dalam kehidupan kita yang semoga tidak terulang untuk kedua kali sampai hari di depan nanti. Kalaulah ini menjadi catatan, menjadi ujian, menjadi fase perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk sosial, maka bagaimana ini pandemi mesti kita hadapi bersama-sama, kita sikapi dengan bijaksana, lalu tetap berikhtiar dengan segala himbauan dan ketentuan, serta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersandar atas segala persoalan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain, karena kehidupan kita pasti berhubungan dengan orang lain. Ada 3 alternatif yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita dan kondisi di mana saat itu ketika kita mendapatkan ujian atau orang lain mendapatkan ujian. Ini penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, sebagai seseorang, individu atau keluarga yang tetap butuh orang sekitar kita. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang bisa melepaskan kesulitan orang beriman dari kehidupannya di dunia, kesulitannya di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah nanti akan melepaskan kesulitan di hari kiamat. Saudaraku, boleh jadi kita juga mendapatkan kesulitan, bahwa kita juga terdampak atas corona yang sampai hari ini belum tahu kapan dia bisa berakhir dalam kehidupan. Tetapi bagi siapapun di antara kita yang posisinya bisa melepaskan kesulitan orang lain, keberadaannya bisa menghilangkan masalah orang lain, maka lakukanlah. Berarti kita memang pada posisi pertama bisa melepaskan kesulitan orang lain. Mengapa perlu dilakukan? Karena boleh jadi nanti di hari kiamat kita juga ada kesulitan, kita mendapatkan persoalan, tapi akibat kita pernah melepaskan kesulitan orang lain, Allah lepaskan kesulitan kita juga di hari kiamat. Yakinlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi janji, dan apa yang disebutkan pasti akan menjadi satu kenyataan di hari kemudian. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang meringankan, yang bisa membantu kesulitan orang lain, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka nanti ketika kita ada kesulitan di dunia, ada kesulitan di akhirat, Allah mudahkan juga. Ada ungkapan yang seringkali terdengar dalam kehidupan kita, kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit? Tapi ada orang yang membaliknya dengan ucapan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tentu ini satu ungkapan yang tidak tepat juga, atau sengaja ingin mencari-cari kesulitan, senang atas kesulitan orang, atau bahasa yang juga familiar di tengah kita, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal kalau kita bisa meringankan kesulitan orang lain, keberadaan kita bisa mengambil peran. Ketika hari ini ada yang terdampak luar biasa ekonomi, kita punya kelebihan dari ekonomi, maka kita bisa mengurangi bebannya, mengurangi persoalannya dengan memberikan bantuan, dengan memberikan
kontribusi dengan apa yang kita miliki, lalu mereka terbantu dengan apa yang kita berikan kepadanya. Berarti kita meringankan kesulitan orang lain. Suatu saat bisa saja kita punya kesulitan dalam kehidupan di dunia, maka barang siapa yang suka meringankan, suatu saat masalahnya pun akan diringankan, dan Allah yang akan meringankan kesulitannya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Lalu yang ketiga, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, saudara muslimnya, dengan aib yang dia punya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Bukankah kita semua punya aib dan salah? Bukanlah kita ini orang yang baik, melainkan Allah tutupi kejelekan kita. Bukanlah kita ini orang yang lurus, tapi Allah sembunyikan bengkoknya kita. Bukan semata karena kita ini orang yang bersih, Allah sembunyikan kotoran kita. Andaikan semua Allah tampilkan, Allah buat transparan terhadap apa yang kita punya, kejelekan kita, kekurangan kita, aib kita, masalah kita, dosa kita, maka jangan-jangan kita lebih jelek dari orang yang kita buka aibnya, lebih hina dari orang yang kita telanjangi aibnya. Maka cukuplah Allah yang menyimpan aib kita. Kalaulah orang sudah punya masa lalu dia bertaubat dan berbenah kehidupannya dengan melakukan kebaikan, maka jangan pernah mengungkit aibnya di masa lalu. Karena ketika tidak ada orang yang tahu, orang tak pernah tahu masa lalunya, sesungguhnya Allah telah menutup aibnya, karena dia telah melakukan perubahan, pertaubatan untuk meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu mengapa ada di antara kita yang seringkali malah sibuk membuka aib orang lain? Nauzubillah. Kata kunci yang terakhir, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya membantu dan menolong sesama. Masa pandemi, masa wabah COVID-19, maka telah memberikan hikmah yang banyak. Salah satunya bagaimana kita peduli dengan sesama, kita mesti berbagi kepada sesama, kita saling membantu bekerja sama dengan apa yang kita bisa. Apa yang menjadi kesulitan kita kalau bisa hilangkan, kalau tidak bisa kita kurangi, lakukan. Kalau tidak cukup kita tutup aib apa yang jadi milik punya kawan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Kalau tidak bisa nambahi, jangan mengurangi. Kalau tidak bisa memberikan kebaikan, jangan menambah persoalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, hidayah, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.